Ya, memang di Indonesia itu ada undang-undang dalam rangka mengatur. Ya. Bukan mengatur sah atau tidak ya, tapi mengatur mungkin dari sisi kepantasan. Kepantasan secara psikologis, Ya. kepantasan dari segi pemikiran, kepantasan dari sisi waktu yang belum saatnya karena dalam proses belajar, dalam proses meniti cita-cita dan harapan dengan sekolah, sehingga ada batasan-batasan dalam undang-undang perkawinan itu. Kalau tidak salah berapa itu? 21 apa 19? Kalau perempuan. Ya. Laki-laki. Laki-laki atau perempuan atau laki dan perempuan. Baca sendiri dah undang-undangnya. Ya. Namun yang saya tangkap dalam undang-undang itu memang ada dispensasi yang diminta oleh pelajar-pelajar di Ponorogo. Oke, di Ponorogo. Memang ada klausul undang-undang itu yang kalau dalam kondisi tertentu, kondisi darurat, bisa mengajukan kepada pengadilan dan pengadilan berharap memutuskan itu dibolehkan. Ya. Contoh tadi misal, banyaknya pelajar-pelajar yang hamil di luar nikah. Ya. Karena ini kan menyangkut nasab. Kalau tidak, gitu kan, menikah bisa jadi nasabnya tidak menjadi nasab ayahnya. Sehingga hanya menjadi nasab ibunya. Kalau di luar nikah masih ada kemungkinan jadi nasab? Masih, selama kalau anaknya, nih kalau hubungan ya, kehamilan yang dilakukan di luar nikah, lalu pada saat dia menikahi perempuan yang dihamil itu, tinggal lihat apakah anaknya lahir kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Oke. Nah, dalam menjaga ini jangan sampai kurang, sehingga dipercepat untuk menjaga nasab. Ini kan kondisi tertentu. Oh, kalau lebih dari 6 bulan, Pak boleh pakai nasab bapak aja berarti? Iya, maksud pakai nasab bapaknya. Misal berapa sih umumnya orang melahirkan 9 bulan? 9 bulan. Berarti kalau diambil usia 3 bulan, kayaknya masih ada harapan 6 bulan nih. Ya. Tapi kalau 4 bulan, berarti 5 bulan nih. Ya. Nah, ini yang mesti dijaga nih, kehilangan nasab. Oke. Nah, tapi di sisi lain, ini kembali lagi nih. Khawatir anak-anak sekarang, udah, tadi gue dikawinin, tadi gue dinikahin. Jadi satu sisi kita harus bicara normatif hukum negara, tapi di sisi lain kita juga harus bicara penyelamatan nasab dalam hukum agama. Yang kalau kemudian ada orang tidak mencerna dengan baik, ada yang kemudian berhati-hati, ada yang kemudian jadi meremehkan. Oh, dibolehin lah, udah hamilin aja. Nanti juga dikawinin, tadi juga dinikahin. Cara paling gampang untuk dibolehkan ya hamilin dulu. Nah, anak-anak yang berpikir nakal, berpikir instan, cepat, bisa saja mengambil jalur ini. Tapi sekali lagi apapun itu, pisau yang dibuat pasti punya resiko. Resiko baik, resiko buruk. Undang-undang pun demikian, pendapat pun demikian, penyampaian informasi pun demikian. Semakin banyak tahu informasi, semakin mudah justru untuk mencari celah dalam informasi aturan itu. Tapi sekali lagi ya kita berharap mudah-mudahan ya pelajar-pelajar kita memanfaatkan, itulah usia yang harus dinikmati adalah kamu belajar sudah. Ya. Oke, baik. Vanda, ada yang mau ditanyakan? Ya ini atau kan mau jawab? Nanya aja. Nanya aja. Kan kalau ini kan anak-anak sekarang nih pada mau nikah muda, nikah cepet, ya kan. Sekarang tuh banyak trennya kayak gue masih sibuk kerja, yang lainnya udah pada ngurus anak, udah pada ngurus nikahan. Tapi kalau saya ntar kan suatu saat pasti jadi orang tua insya Allah ya Ustadz ya. Kalau punya anak masih muda, pengen nikah cepet, itu kan sebenarnya kayak belum siap mental, finansial, pemikirannya juga mungkin masih belum dewasa, sabarnya masih tipis gitu kan. Gimana ya Ustadz ya? Ya, makanya Rasul SAW itu banyak memberikan obat dari setiap penyakit yang hinggap. Obatnya dosa dengan istighfar, di antara obat menahan syahwat dengan puasa. Artinya begini, mungkin kalau orang-orang muda yang belum saat dan waktunya karena keterbatasan, ya pengetahuan tentang pernikahan, psikologi yang masih tidak jelas, batin perasaan yang masih galau, ibarat anak muda tuh anak muda ABG labil. ABG
Ababil, anak baru ababil. Enggak dong. Anak Baru gede labil. Gede labil. anak abik. Iyalah, udah. Ya begitulah istilah zaman sekarang. Ya. Belum tahu kewajiban, belum tahu hak, belum ngerti ini mau ngapain nih. Hidup bareng, hidup satu rumah, nggak paham. Orang yang udah pada dewasa secara usia saja masih banyak yang belum paham. Ya. Apalagi anak-anak ini. Nah seperti itu, makanya